Meilin telah sampai di kerajaan Ming dan betapa mirisnya ia melihat kekaisaran Ming porak-poranda, bahkan rumah-rumah penduduk yang hancur dan banyak penduduk terluka. Phoenix. Hansi, keluarlah, berikan pil surgawi kepada para penduduk yang terluka dan juga bawakan makanan untuk mereka, ucap Meilin memanggil Phoenix dan Hansi. Phoenix dan Hansi langsung melakukan perintah yang diberikan oleh Meilin. Mereka keluar dengan wujud manusia yang tampan. Meilin langsung meninggalkan Phoenix dan Hansi menuju ke kerajaan Ming. Saat ini Kaisar Huanzi, Feng dan para menteri juga jenderal kerajaan sedang mengadakan rapat di aula kerajaan. Meilin yang langsung menuju ke aula setelah sampai di kerajaan Ming membuat semua orang yang ada di aula terkejut. Melihat kedatangan Meilin, semua orang langsung memberi hormat. Salam Putri Meilin, ucap mereka serempak. Meilin hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian mencari keberadaan kakaknya. Di mana gegeku? Tanya Meilin. Tidak ada yang berani menjawab pertanyaan dari Meilin karena mereka tahu Meilin akan marah jika mengetahui keadaan kakaknya saat ini, hingga akhirnya Kaisar Huanzi yang menjawab pertanyaan dari Meilin. Menjawab Putri. Kaisar Su sedang berada di kediamannya karena Kaisar Su mendapat luka akibat serangan bangsa iblis, ucap Kaisar Huanzi. Kalian lanjutkan saja pembicaraan kalian. Aku akan melihat GG, ucap Meilin yang langsung meninggalkan aula kerajaan. Dengan berteleportasi, Meilin telah sampai di depan kamar Sulanling dengan cepat dan tentunya membuat kaget para pengawal yang menjaga kediaman Sulanling. Astaga, kaget pengawal yang berjaga di depan kamar Sulanling. Apa aku mengejutkan kalian? Ucap Meilin. Salam Tuan Putri. Hormat mereka bersamaan. Maaf Putri, tadi kami hanya sedikit terkejut, jawab salah satu pengawal. Baiklah, kalau begitu aku akan masuk untuk menemui GG, ucap Meilin. Silahkan Putri, jawab pengawal sembari membukakan pintu kamar Sulanling. Melihat kakaknya terbaring tak berdaya membuat Meilin mengepalkan tangannya. Meilin berjalan mendekati tubuh Sulanling. GG, lirih Meilin. Mendengar suara yang sangat dirindukannya menyebut namanya membuat Sulanling membuka matanya. Dengan mata sayu Sulanling menatap Meilin. Apakah ini mimpi? Lirih Sulanling. Tidak GG. Kau tidak sedang bermimpi, jawab Meilin sembari menggenggam jemari Sulanling. Kau kembali Mei Mei, ucap Sulanling. Ya GG. Aku kembali dan maafkan aku yang terlambat untuk kembali hingga membuat kau terluka, ucap Meilin lembut. Tidak Liner, ini bukan kesalahanmu. Aku tak apa. Aku senang kau kembali, ucap Sulanling dengan suara yang lemah. Tenanglah GG, sekarang kau tak perlu khawatir, aku sudah di sini. Kita hadapi mereka bersama dan sekarang minumlah pil ini agar tubuhmu kembali sehat, ucap Meilin sembari memberikan pil surgawi kepada Sulanling. Sulanling langsung meminum pil itu dibantu oleh Meilin. Setelah meminum pil yang diberikan Meilin, luka pada tubuh Sulanling berangsur menghilang. Terima kasih Liner. Luka tubuhku sudah membaik, ucap Sulanling. Sekarang beristirahatlah GG agar tubuhmu pulih. Aku akan kembali ke kediamanku, ucap Meilin. Baiklah Mei Mei, jawab Sulanling. Meilin berjalan meninggalkan Sulanling dan saat di depan pintu ia dikejutkan dengan kehadiran Yuelan dan Anci. Nonaa, teriak keduanya yang langsung memeluk tubuh Meilin. Set. Kalian berisik sekali. GG sedang beristirahat, ucap Meilin. Maaf Nona, maafkan kami, ucap keduanya. Sudahlah, ayo kita kembali ke kediaman Sakura, ucap Meilin mengajak Yuelan dan Anci kembali.
Kini Meilin telah kembali ke kediaman Sakura. Salam yang mulia, ucap serentak semua pengawal Meilin. Salam kalian ku terima, jawab Meilin kemudian langsung pergi menuju kamarnya. Di depan kamar Meilin telah berdiri Bibi Siusi yang menunggu kedatangannya dengan membawa teh hijau kesukaan Meilin. Selamat datang kembali Nona, ucap Bibi Siusi. Terima kasih Bibi telah menyambutku, jawab Meilin. Nona, ini Bibi membawakan teh hijau kesukaan Nona, ucap Bibi Siusi. Oh, aku merindukan teh hijau buatanmu Bibi. Terima kasih Bibi, ucap Meilin. Sama-sama Nona. Bibi senang bisa membuatkan teh hijau untuk Nona lagi, ucap Bibi Siusi. Baiklah Bibi bisa meletakkan di dalam kamarku karena aku ingin membersihkan tubuhku terlebih dahulu, ucap Meilin. Baiklah Nona, jawab Bibi Siusi yang langsung menaruh nampan berisi teh hijau di atas meja kamar Meilin. Yuelan nanti jika Feng telah kembali suruh dia menungguku di ruang baca, ucap Meilin kepada Yuelan. Baik Nona, jawab Yuelan. Meilin langsung menuju pemandian yang terletak di dalam kamarnya untuk membersihkan tubuhnya dan setelah membersihkan tubuhnya, ia akan menemui Feng untuk membicarakan tentang kekacauan ini. Episode sebelumnya, 44. Episode berikutnya, 46. Setelah selesai membersihkan tubuhnya dan menikmati teh hijau yang dibuatkan Bibi Siusi tadi, kini Meilin pergi menuju ruang bacanya ditemani Yuelan. Ternyata di dalam ruang baca sudah ada Feng yang menunggu kedatangannya. Salam yang mulia, ucap Feng memberi salam kepada Meilin. Meilin membalas salam Feng dengan anggukan kecil. Bagaimana perkembangannya Feng? Tanya Meilin. Bangsa iblis terus saja muncul yang mulia. Semua bala bantuan dari kekaisaran tetangga telah menarik semua prajuritnya karena mereka sudah tak mampu menandingi bangsa iblis yang tak ada habisnya yang mulia dan sekarang hanya tersisa pasukan dari kekaisaran Han saja, jelas Feng. Mereka ternyata benar-benar menguji kesabaranku, ucap Meilin. Lalu apa rencana Kaisar Han dan para jenderal? Tambah Meilin. Kaisar Han tetap menginstruksikan agar kami tetap bertahan dan lebih mengutamakan keselamatan para penduduk yang mulia karena Kaisar Han merasakan jika besok akan lebih banyak bangsa iblis yang datang yang mulia. Jawab Feng. Berikutnya yang lebih seru. Meilin tampak berpikir sejenak kemudian ia memutuskan untuk menemui Kaisar Huanzi untuk membahas masalah ini tapi sebelumnya ia akan menemui Sulanling terlebih dahulu. Feng temani aku menemui Kaisar Han tapi sebelumnya kita jenguk GG dulu, ucap Meilin. Baik yang mulia, jawab Feng. Meilin yang ditemani Feng dan Yuelan telah meninggalkan kediaman Sakura menuju kediaman Sulanling. Sesampainya di kediaman utama, penjaga langsung menyerukan kedatangan Meilin. Putri Meilin memasuki paviliun utama, teriak penjaga. Mendengar adiknya datang menemuinya membuat Sulanling senang begitu juga dengan Kaisar Huanzi yang ternyata sedang berada di dalam kamar Sulanling bersama Chen. Meilin masuk ke dalam kamar Sulanling bersama dengan Yuelan dan Feng. Melihat kedatangan Meilin, Kaisar Huanzi dan Chen langsung memberi salam. Salam yang mulia, ucap Chen memberi salam. Meilin mengangguk. Salam putri, ucap Kaisar Huanzi. Salam Kaisar Han, jawab Meilin. Kini Meilin berjalan menuju Sulanling yang sedang bersandar di ranjangnya. Asteris bersambung. Hai GG, episode bagaimana keadaanmu? Seru. Tanya Meilin yang kini telah duduk di sisi Sulanling. Like dan share kepada teman Anda. Aku sudah lebih baik berkat dirimu Mei Mei. Jawab Sulanling dengan senyum di bibirnya. Bagaimana dengan Muliner? Apa kau baik-baik saja?
Apa kau sudah membuka segel ilahimu? Tanya Sulanling. Banyak sekali pertanyaanmu Gege. Aku harus menjawab yang mana dulu? Jawab Meilin dengan mimik wajah pura-pura bingung. Hahaha, kau semakin menggemaskan dengan mimik wajah seperti itu, ucap Sulanling yang gemas melihat tingkah adiknya. Sudah puas tertawanya, kesal Meilin. Baiklah. Baiklah. Kalau begitu jawab pertanyaanku yang tadi ucap Sulanling yang menghentikan tawanya karena melihat Meilin yang mulai kesal terus digodanya. Aku baik-baik saja Gege dan ya aku telah berhasil membuka segel ilahiku, jawab Meilin. Benarkah? Jika kau telah membuka segel ilahimu itu artinya kau akan kembali ke dunia atas, sedih Sulanling. Jangan pikirkan itu Gege. Sekarang yang terpenting adalah menghentikan kekacauan yang sedang terjadi di sini, ucap Meilin yang mengerti perasaan Sulanling. Kau benar, seharusnya aku memikirkan rakyatku dan kekaisaran ini bukan malah memikirkan diri sendiri, ucap Sulanling menyesali keegoisan dirinya. Tak apa Gege. Aku mengerti perasaanmu, jawab Meilin. Terima kasih Liner, kau mau memahami perasaanku dan ya ini aku dan Kaisar Huan sedang membahas permasalahan yang terjadi. Bagaimana, apa kau memiliki rencana untuk mengatasi bangsa iblis yang terus berdatangan itu Liner, ucap Sulanling. Ya aku sudah mendengar semua dari Feng dan tadinya aku akan menemui Kaisar Han untuk membahasnya setelah menemuimu terlebih dahulu dan kebetulan sekali Kaisar Han ada di sini jadi sekalian saja aku membahasnya, jawab Meilin. Meilin menatap Kaisar Huanzi dan mulai membahas rencana mereka untuk menghadapi bangsa iblis esok hari. Bangsa iblis akan musnah hanya dengan api surgawi milik Anda putri karena kekuatan yang mereka miliki di atas kekuatan manusia biasa. Kami hanya mampu bertahan tapi tak mampu menghabisi mereka karena mereka akan muncul kembali, jelas Kaisar Huanzi. Aku mengerti dan besok Yuelan aku tugaskan untuk menjaga para wanita. Feng dan Chen kalian berjaga di sisi barat. Kaisar Han dan kau Gege berjaga di sisi timur, ucap Meilin. Lalu kau bagaimana Liner? Tanya Sulanling. Aku akan menyerang dari depan, jawab Meilin. Mendengar jawaban Meilin membuat Sulanling terkejut namun sesaat kemudian ia ingat jika gadis di depannya ini bukanlah gadis biasa. Dia adalah sang dewi penguasa yang tak tertandingi. Mengingat itu Sulanling mengurungkan protesnya. Gege minumlah ini agar esok tubuhmu semakin kuat, ucap Meilin dengan mengulurkan tangannya memberikan pil surgawi kepada Sulanling yang langsung diterima dan diminum oleh Sulanling. Baiklah, pembicaraan selesai. Aku akan kembali ke kediamanku dan untuk Kaisar Han terima kasih telah bersedia bertahan hingga hari ini untuk membantu Kekaisaran Ming, ucap Meilin. Tak masalah putri, suatu kebanggaan bagi hamba bisa berperang bersama Anda dan Kekaisaran Ming, jawab Kaisar Huanzi. Mendengar jawaban Kaisar Huanzi membuat pipi Meilin merona dan dengan cepat Meilin mengalihkan pandangannya. Sedangkan Kaisar Huanzi yang melihat pipi Meilin merona hanya mampu tersenyum. Ya sudah, kau istirahatlah Gege. Aku pergi, ucap Meilin sembari berjalan keluar dari kamar Sulanling dengan cepat. Sulanling yang heran dengan tingkah Meilin hanya menggelengkan kepalanya. Ada apa dengannya? Bingung Sulanling. Mungkin putri sedang terburu-buru Kaisar Su, jawab Kaisar Huanzi. Baiklah Kaisar Su. Hamba juga undur diri dan selamat beristirahat, ucap Kaisar Huanzi. Ya terima kasih Kaisar Han dan selamat beristirahat juga, balas Sulanling. Setelah perbincangan mereka tentang bangsa iblis usai, kini mereka telah kembali ke kediaman masing-masing.